variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang validitas data. B. Validitas data. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. Akurat dalam hal ini berarti tepat dan cermat, sehingga apabila tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran, maka dikatakan sebagai pengukuran yang memiliki validitas rendah. Di sini terkandung pengertian bahwa valid tidaknya suatu pengukuran tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut dalam mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. 1. Macam-macam validitas. Validitas isi. Validitas isi merupakan sebuah konsep pembuatan tes yang menekankan pada aspek sejauh mana tes yang dibuat bisa menjadi representatif dari materi-materi yang diajarkan. Atau dalam kata lain, validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur cakupan substansi elemen yang diukur. Validitas isi dari suatu tes hasil belajar dapat diperoleh setelah dilakukan penganalisaan, penelusuran, atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Teknik yang digunakan dalam menentukan validitas isi ini adalah teknik sampling, mengambil bagian atau elemen yang bisa menjadi delegasi dari setiap objek yang akan diukur, melihat dari fungsi tes itu sendiri yang mana dijadikan alat ukur semua objek atau materi yang telah diajarkan kepada objek tes yang dalam hal ini adalah murid. Validitas konstruk. Menurut Anas, validitas konstruk dapat diartikan sebagai validitas yang bertolak dari segi susunan, kerangka, atau rekaan. Sedangkan menurut Kusairi dan Supranato, konstruk adalah sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan dapat diukur. Validitas konstruk mengandung arti bahwa suatu alat ukur dikatakan valid apabila cocok atau sesuai dengan konstruksi teoritik di mana tes itu dibuat. Dengan kata lain, sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila soal-soalnya mengukur setiap aspek berpikir seperti yang diuraikan dalam standar kompetensi dasar maupun indikator yang terdapat dalam kurikulum. Soal yang dapat dikembangkan dari kisi-kisi tentang wudhu haruslah berupa soal yang sesuai dengan kemampuan melakukan wudhu dengan baik dan benar, pemahaman tentang apa saja yang membatalkan wudhu dan syarat sahnya wudhu. Baiklah, selanjutnya yaitu materi ketiga, apa itu teknik analisis data. Jadi menurut Platon, analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herbermann melalui 4 tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baiklah, yang
pertama yaitu pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Kedua yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting, dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan. Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disampaikan untuk proses penyajian data. Penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan, atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.